Moda Raya Terpadu atau MRT menjadi andalan moda transportasi terbaru di ibu kota. Sebagai bagian dari sosialisasi hingga akhir Maret, MRT digratiskan. Nantinya pemirsa pengguna MRT akan dikenakan tarif rata-rata Rp10.000 per 10 km sesuai kesepakatan Pemprov DKI dan Ketua DPRD DKI Jakarta. Lantas bagaimana untung dan rugi MRT? Rekan kami Ani Rahmi akan mengulasnya dalam segmen Fact Check untuk Anda. Ani, silahkan. Tarif Moda Raya Terpadu atau MRT sudah diketok, yaitu Rp10.000 setiap 10 km atau sekitar Rp1.000 per kilometernya. Rute terjauh diketok Rp14.000, rute terdekat Rp3.000, jadi mediannya sekitar Rp8.500. Kita coba komparasi tarif ini dengan moda sejenis di berbagai negara di ASEAN saja. Kita lihat ada 4 negara setidaknya di ASEAN yang sudah menghadirkan MRT sebagai moda transportasi publik di sana. Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kita lihat Singapura terlebih dahulu. MRT di Singapura telah beroperasi sejak tahun 1987 dan dibangun modalnya ketika itu adalah $5 miliar Singapura atau setara dengan 71 triliun rupiah. Harga tiketnya sekitar 0,81 sampai 2,06 dolar Singapura atau kalau dirupiahkan sekitar 11.000 sampai 29.000 rupiah. Ternyata masih lebih murah MRT Jakarta dibandingkan dengan di Singapura. Berikutnya kita tengok Malaysia. MRT di Malaysia sudah beroperasi sejak tahun 2016. Tarifnya Rp55 Malaysia jika dibeli secara non tunai dan Rp6,4 Malaysia jika dibeli secara tunai. Artinya pemerintah Malaysia juga seperti kita masih terus mendorong cashless society. Atau jika dirupiahkan sekitar Rp19.000 sampai Rp22.000. Lagi-lagi masih lebih murah MRT Jakarta dibandingkan dengan Malaysia. Lalu kita lihat Thailand. Di Thailand sejak 2004 MRT sudah melayani 2 jalur pengoperasian khususnya di kota Bangkok. Harga tiketnya sekitar 8 baht untuk anak-anak dan lansia, lalu sekitar 15 baht untuk orang dewasa atau sekitar Rp6.800. Namun untuk rute terjauh tarifnya bisa kena sekitar 40 baht untuk dewasa atau sekitar Rp17.800. Masih lebih murah MRT Jakarta ternyata. Bagaimana dengan Filipina? Kita lihat di Filipina. MRT di Filipina sudah mulai beroperasi sejak tahun 1999. Harga tiket yang ditawarkan ternyata paling murah loh di ASEAN. Kita lihat sekitar 13 sampai 28 peso Filipina atau jika dirupiahkan hanya Rp3.500 sampai Rp7.600 saja. Nah, ada sedikit cerita dari tarif MRT ini, di mana rapat pimpinan gabungan antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta yang digelar sehari setelah MRT diresmikan oleh Presiden Joko Widodo menyepakati tarif MRT Jakarta rata-rata Rp8.500 per 10 km. Sebetulnya ini agak disayangkan karena banyak pihak yang berharap tarif itu sudah resmi diumumkan pada saat MRT diresmikan pada hari Minggu, bukan pada saat rapat 1 hari sebelumnya. Namun ternyata tidak berhenti di sini karena 1 hari setelahnya pada hari Selasa belakangan Gubernur DKI Jakarta merasa tidak puas dengan angka ini dan menilai terlalu murah, ada muatan politis sehingga ingin mengkaji ulang angkanya. Kemudian keluar angka finalnya dan diketok. Ternyata persis sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu Rp10.000 sampai Rp14.000. Menariknya, angka ini diklaim keluar tanpa melalui forum rapat pimpinan gabungan seperti angka Rp8.500 ini. Tak heran jika beberapa senator dari beberapa fraksi di DPRD saat ini mempermasalahkan pembulatan ke atas angka Rp8.500 menjadi Rp10.000 per 10 km ini. Lalu sekarang kita coba hitung rasio pengeluaran masyarakat untuk transportasi dibandingkan dengan pendapatannya. Bank Dunia dalam sebuah studinya menyebutkan bahwa idealnya pengeluaran masyarakat untuk biaya transportasi adalah sebesar 10% dari gajinya. Bagaimana dengan MRT? Harga tiket rata-rata MRT adalah Rp10.000. Bolak-balik kali 2, Rp20.000 per hari. 25 hari kerja, 25 kali Rp20.000 maka per bulan rata-rata Rp500.000. Ini untuk MRT saja, belum termasuk biaya transportasi tambahan untuk menuju ke stasiun MRT atau dari stasiun MRT. Misalnya untuk naik ojek online, naik angkot atau naik Transjakarta. Jika di total-total, mungkin porsi biaya transportasi masyarakat sekitar 15 sampai 20% dari gaji. Lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah ditentukan oleh studi dari World Bank.
yang mana idealnya hanya 10% ini, dan angka ini bisa meroket bagi mereka yang tinggal di luar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan bekerja di Jakarta. Bisa mencapai 40% menurut pengamat transportasi. Jadi singkatnya Pemprov DKI Jakarta masih punya pekerjaan rumah, yaitu integrasi transportasi massal. Dan dalam menetapkan tarif ya jangan tersandera dengan politik dan selalu melihat ada muatan politik di balik sebuah keputusan. Dilihat juga kemampuan masyarakatnya. Kita lihat data berikut ini. Jadi apakah MRT ini sebuah proyek rugi? Presiden Joko Widodo pernah mengatakan pada tanggal 22 Maret 2019 bahwa MRT Jakarta ini tidak akan pernah ada jika penghitungan yang digunakan adalah untung dan rugi. Persisnya dikatakan kenapa sampai 30 tahun tidak diputuskan? Karena penghitungannya adalah untung dan rugi. Rugi ya pasti, untung dari mana? Yang namanya transportasi massal itu ya rugi. Nah, ini bedanya cara berhitung negarawan dengan pengusaha. Pengusaha melihat suatu proyek itu profit atau tidak, tapi negarawan melihat bigger picture, melihat benefit yang lebih besar yang bisa didapat bagi seluruh masyarakat. Lalu bagaimana menghitungnya? Ada data berikut ini. Studi Bappenas menyebutkan bahwa kerugian akibat kemacetan di Jakarta dan sekitarnya beberapa tahun lalu mencapai 65 triliun rupiah per tahun. Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang angkanya sudah bisa mencapai 100 triliun rupiah. Nah, kehadiran MRT yang nanti disusul oleh LRT tentu saja bisa memecah angka ini. Lalu bagaimana agar proyek ini menguntungkan secara bisnis? Ya biar aja para pebisnis yang memikirkannya. Sebetulnya banyak kok yang bisa dijual, seperti misalnya operator seluler yang sudah berebutan untuk menyediakan layanan di MRT. Lalu berbagai gerai juga bisa dihadirkan di sana. Gerai kopi jaringan internasional juga sudah buka loh di MRT dan bisa tentu saja untung. Transjakarta aja yang tarifnya Rp3.500 dan tidak beranjak sejak tahun 2004 tetap memberikan layanan terbaik sampai saat ini. Jadi selama tinggal kerugian 100 triliun rupiah per tahun, selamat datang MRT. Kita gunakan MRT dan jangan lupa untuk dirawat sebaik-baiknya. Ajeng kembali ke Anda. Baik, Ani Rahmi, terima kasih atas fact check mengenai MRT di Jakarta.